langsung menanyakan keduanya, ya. Jadi sebelumnya mungkin sebelum kita mengenal pembicara, mungkin kita akan memperkenalkan diri untuk pembicara selama ini. Pak Di Ferdinand mungkin bisa berdiri, Pak. Ini Pak Di Ferdinand. Shalom. Ini Pak Di Ferdinand ini udah dari tahun 2007 ya Pak ya? Ya, 2007. Udah 8 tahun bergerak di bidang ini, online ya Pak ya, belajar. Bidang digital marketing atau online. Selama ini udah ada 2000 ya Pak ya? Customer yang di... Customer kalau company kita 13 negara. 13 negara ya? Kalau di lokal kita sekitar 200 plus ya. Itu mengendalinya dari Sabang sampai Merauke sih. Itu. Levelnya juga banyak Pak ya? Dari kecil sampai perusahaan Kita besar. UKM sampai nationwide kayak Jarum, CIMB Niaga, dan beberapa perusahaan lain. Itu juga. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya nggak akan berpanjang lebar, langsung Pak Di silakan bisa memulai sekalian memperkenalkan diri mungkin. Oke, thank you. Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Nggak kenal maka nggak sayang. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Dian Ferdinand, panggilannya Di Ferdinand. Karena kalau panggil Dian pasti mikirnya perempuan ya. Jadi hari ini santai aja. Seminar kali ini saya pertama kali waktu bikin ini diundang oleh panitia, saya agak sedikit bingung karena saya nggak tahu apakah yang datang akan benar-benar mengerti ataukah memang belum pernah dengar atau memang sangat simple. Jadi saya akan coba untuk mencakup hampir semuanya. Tapi ada beberapa istilah-istilah yang di sini jangan dianggap waduh sulit gitu ya. Saya percaya semua yang di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Setuju? Ya. Saya percaya bahwa ada bapak-bapak, ibu-ibu juga yang pasti bertanya, saya ingin belajar Pak. Saya senang sekali ketika melihat ada banyak bapak ibu yang berani bilang, saya nggak mau jadi gaptek. Karena buat saya gaptek itu adalah alasan. Karena begitu banyaknya orang yang sering sekali saya bikin seminar dan mereka bilang, Pak tapi saya gaptek. Tapi mereka ikut seminar seperti ini. Dan saya bilang dulu, Bapak Ibu harapkan apa? Ya enggak, karena dia membatasi dirinya. Jadi yang saya katakan ketika Anda berpikir Anda gaptek, coba membuka pikiran. Kok bisa sih WhatsApp-an? Ya enggak, itu kan hal baru. Kok bisa BBM-an? Kok bisa ikutan chat sama anak, mungkin anaknya dari luar negeri lewat Skype. Sebenarnya kita nggak pernah gaptek. Tapi apa yang dikatakan orang bahwa kita tidak mau belajar, sebenarnya kita bisa belajar. Nah, di sini saya bukan lebih baik dari Bapak Ibu, tapi saya menceritakan pengalaman saya. Jadi boleh saya ceritakan topik hari ini bukan membuat bisnis, tapi mengerti. Saya mau membuka pikiran. Pikiran ini penting kenapa? Karena ini dasarnya. Ketika orang bertanya sama saya, Pak, bisnis online enak ya Pak, ngeklik dapat duit. Sering banget orang berpikir seperti itu. Bapak di rumah ongkang-ongkang kaki, duit masuk. Itu juga salah pemikirannya. Saya mencoba juga untuk menggabungkan ini dengan beberapa prinsip firman Tuhan yang saya selalu pakai untuk membuka pikiran kita juga. Oh ya, thank you. Saya punya perusahaan namanya Caliber Works. Perusahaan ini saya bangun di 2011 dengan modal faith. Kenapa saya bilang faith? Karena saya adalah orang yang paling benci masuk kantor. Jadi waktu saya diajak, saya cuma bilang Tuhan serius nih. Kalau saya udah masuk, saya nggak boleh mundur. Karena terakhir saya ngantor itu 2005. Dan habis itu saya wira swasta, bekerja di belakang layar, di rumah saja. Jadi kenapa ceritanya itu ya karena saya masih merasakan bahwa bekerja di kantor kurang efektif buat saya saat itu. Jadi nggak semuanya sama. Jadi yang saya lakukan waktu itu, saya percaya adalah waktu. Ayah saya pernah bikin puisi tentang waktu, bahwa waktu nggak akan kembali dan waktu yang kita pakai itu akan menentukan siapa kita. Dan di Alkitab dikatakan waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Artinya apa? Kalau kita nggak mengerti memakai waktu dengan benar, akhirnya kita juga yang kelimpungan, iya nggak? Contoh ketika kita nggak tahu waktu bayar kredit card, akhirnya apa? Kita kelimpungan, kena bunga, ya. Itu juga adalah yang kita harus mengerti. Ketika sekarang banyak orang berpikir, Pak, bisnis makin susah. Kenapa? Karena kita yang berpikir. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita tuh luar biasa dan Dia nggak pernah kehilangan arahannya buat kita. Dia selalu punya arahan asal kita membuka pikiran dan kita bisa memfilter apa yang baik. Ini alasan saya salah satunya. Di 2005 saya stuck di satu jalan, 2004. Saya stuck di satu jalan di Cideng, 8 jam, tidak bergerak. Dan itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kalau saya harus diem di sini dan bergerak, saya mau kemana? Apakah saya mau terus stuck di jalan,
8 jam atau saya mau melakukan sesuatu yang produktif. Buat saya hidup harus maksimal, artinya bisa dipakai setiap kali. Bayangin, dulu kita mikir mobil macet ya. Tapi masih ada juga motor macet. Ada yang pernah ngalamin motor macet pastinya ya di sini. Dan yang pengendara motor tahu berapa susahnya kalau udah macet motor, udah nggak mungkin ada jalan. Apalagi ditambah dengan banjir. Dan juga malam-malam, apalagi hari Jumat. Ya nggak? Hari Jumat kalau ada yang mungkin nggak kerja di Kelapa Gading, saya nggak tahu karena saya jarang stuck di Kelapa Gading malam. Tapi yang pasti kalau saya, karena saya sering di daerah Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan, ini adalah pengalaman yang paling gak enak. Biasanya saya nggak mau buang waktu, saya melipir cari kafe atau mall untuk saya, at least saya bisa nenangin pikiran. Karena buat saya adalah nggak efektif begini. Dan banyak penyakit atau stres terjadi karena di jalan. Iya nggak? Bayangin ada orang yang mengambil kesempatan, mungkin pagi-pagi kena macet, masih sempat 5 menit sampai 10 menit, dia ngapain keramas ya, gosok gigi, mungkin baca koran pagi, dan ada yang makan pagi. Saya rasa kita semua nggak ada yang pingin ini. Saya rasa kita semua mau mengantisipasi hal seperti ini. Kerugian macet itu 28,1 triliun, angka yang sangat besar. Dan ini saya juga sudah perkirakan. Saya dapat statistik ini dari salah satu namanya cekaja.com. Ini adalah salah satu situs yang dibuat untuk mengerti bagaimana behavior orang Indonesia, terutama orang Jakarta. Bayangin 28,1 triliun, itu sangat besar jumlahnya. Dan kita stuck di jalan, ada segitu banyak bisnis yang mandek, karena mau pindahin barang atau nganterin barang aja udah susah. Ya. Dan juga pasti soal kesehatan, banyak kesehatan yang terganggu. Saya yakin juga banyak rumah tangga terganggu, banyak juga anak dan keluarga juga, bapak dan anak mungkin atau ibu dan anak keganggu karena nggak bisa jemput, stres, khawatir. Dan saya rasa ini bukanlah hal yang menarik. Makanya ketika saya masuk ke bidang online marketing, saya bertekad untuk punya hal one day saya sharing. Dan saya rasa ini panggilan saya hari ini, saya diundang oleh panitia. Buat saya sharing ini adalah satu blessing, karena saya nggak pernah nyangka bahwa apa yang saya tekuni bisa Tuhan berkati dan bisa men-sharing. Mudah-mudahan bisa memberkati Bapak Ibu juga. Kita tahu bahwa semua tahu fenomena Gojek ya. Kalau boleh dilihat hal saling simpel di dunia ini atau itu adalah ojek. Kalau macet pasti ngojek. Tapi bayangin dengan teknologi sekarang Bapak Ibu yang dulu wanita lebih susah ya mau ikut ojek. Artinya apa sekarang? Lebih gampang, ketahuan. Siapa sih tukang ojeknya? Kalau perilakunya nggak benar bisa dilaporkan. Kalau perilakunya benar juga kita bisa kasih reward. Hanya dengan teknologi. Nah ini penting, kenapa? Karena kita tahu ke depannya banyak bisnis harus sadar teknologi. Sadar digital marketing. Karena kalau enggak, bisnis-bisnis yang tetap mau konsepnya lama akan kelewatan. Gojek versus ojek. Ini yang menarik. Kalau ojek kita mesti cari apanya? Pangkalan. Ya enggak? Kalau Gojek kita cuma buka app, tiduran mungkin masih sikat gigi, udah pakai baju rapi, tinggal langsung nunggu, oh ojek udah di depan, dikasih helm, ya, dikasih masker. Dan ini kenapa dibuat? Karena memang kebutuhannya adalah kita tahu bahwa teknologi ini bisa membantu. Saya percaya teknologi itu bukan dibikin makin repot, tapi makin memudahkan kehidupan manusia. Dan kita bisa lihat, saya percaya setengah dari sini pasti sudah pernah pakai ojek atau pernah pakai layanan Gojek. Mungkin GoFood dan lain-lain ya. Enak kita kirim dari Jakarta Selatan, pesan makanan ke Jakarta Timur atau Jakarta ke Kelapa Gading. Saya sering lihat orang dari Gojek dari Kelapa Gading ke arah Jakarta Selatan. 25 km hanya bayar 15.000. Zaman dulu mana mungkin itu, ngirim barang juga. Dan kita lihat ada fenomena baru, mungkin seperti Uber dan lain-lain. Pertanyaannya mungkin kita bilang, Pak itu enak ya Uber omprengan gitu. Tapi semua itu mulai dari konsep, mulai dari visi dan misi. Saya dulu memulai ini sendirian, jadi belum ada yang ngajarin, belum ada seminar seperti ini saya bisa ikut. Jadi saya cari lewat internet. Dan saya ditertawakan tentunya. Kenapa? Karena habis pulang kerja, daripada nungguin, saya belajar cuman cari tahu apakah ada kesempatan lewat online. Dan akhirnya ternyata ada.
Bisnis ini juga yang membuat saya menikah dengan istri saya, dan itu jadi pertanyaan kenapa saya banyak kerja di rumah. Tentunya punya pro and con. Ya, banyak juga kalau teman-teman saya bahkan kolega saya di kantor ada yang bahkan dibilang mereka pakai pesugihan. Mungkin pernah dengar pesugihan? Kalau kita orang Jawa pasti tahu pesugihan itu artinya kita pakai sajenan dan duitnya datang. Cerita sedikit biar nggak pada stres di sini ya kelihatannya, santai aja. Teman saya ini tadinya adalah kuli panggul, dia ngerti internet, akhirnya dia pelan-pelan bisa men-solve masalah di kantornya hanya dengan internet. Dia bisa nyariin kontainer yang hilang dan lain-lain. Akhirnya dia full time di online juga. Akhirnya dia tinggal di Bekasi, menikah tinggal di Bekasi. Yang lucunya adalah di situ semua warga pada kaget karena dia ganti motor sering. Dan dia memang hobi motor, moge gitu. RT RW cuman bilang, "Pak, Bapak itu kerjanya apa? Kok ganti motor tiap kali?" gitu. "Loh, Pak, saya kerja di balik komputer." "Oh, Bapak warnetan ya?" gitu. Ternyata dikira warnetan gitu kan. Tapi ya banyak orang nggak percaya bahwa bisnis ini banyak mengubah. Saya punya teman di Amerika, dia itu kena masalah pajak. Kalau di sini kena masalah pajak, kita pasti ngumpet-ngumpet ya, lari. Kalau di sana masuk penjara 3 tahun gitu, tax evasion. Dan akhirnya dia keluar, namanya Mark Leifert, dan dia cerita bahwa hidupnya dia tuh nggak pernah sama. Dia mau kerja di 7-Eleven, susahnya setengah mati karena ada masalah dari dia punya history rekodnya. Padahal dia waktu itu adalah kesalahan pembukuan. Saya bilang konyol sekali ya, kesalahan pembukuan masuk penjara. Iya, karena memang saya dilibatkan dan juga jadi kambing hitam, dia bilang. Tapi dengan bisnis online-nya, dia bisa masuk dan sekarang punya pegawai hampir 50-an. Dan itu berarti membuka kesempatan buat kita yang mungkin sepertinya dunia tidak pernah fair. Tapi ketika kita mau cari jalan, pasti ada jalan. Dan saya percaya itu yang juga Tuhan pasti buka jalan. Ini adalah tim saya yang sekarang baru nambah lagi, 6 lagi. Saya juga dibilang orang gila, kenapa? Karena dalam waktu 4 tahun kita nambah 30 orang. Dan ini mungkin akan nambah lagi, karena buat saya percaya bahwa bisnis harus maju. Dan saya juga percaya Tuhan buka jalan, setiap kali kita ada niat, maksudnya baik, itu pasti dibukain jalan. Kita juga bekerja sama dengan salah satu portal UKM, kalau mau tahu banyak tentang bisnis UKM, itu di seputar UKM. Jadi apa yang saya tunjukin ini bukan menunjukkan bahwa saya bisa, tapi saya waktu melakukan ini saya bilang, Tuhan saya nggak mau cuma bikin bisnis-bisnisan, saya mau bikin bisnis yang membantu banyak orang. Dan saya merasakan bahwa uang adalah nomor 2. Karena nomor 1 adalah di mana waktu saya bisa menerima banyak orang yang nggak dipandang, saya cuma diploma Pak. Dan saya punya OB, satu itu ponakannya tukang somai. Tukang somai bilang, "Pak, saya punya ponakan lulusan IT tapi nggak dapat kerjaan. Boleh nggak terima?" "Boleh deh, jadi OB dulu ya." Saya nggak tahu dia lulusannya. Sekarang ini setelah 3 tahun, dia jadi programmer kami dan salah satu programmer terbaik. Dan itu karena dia punya niat untuk sekolah. Dia bilang, "Pak, saya mau berhenti jadi OB." Dia punya niat tuh 2 tahun lalu. Saya bilang, "Kenapa? Apakah kita ada yang memperlakukan kurang?" "Enggak, saya pengen jadi programmer." Dia punya visi kehidupannya. Dan dia baru menikah 1 bulan lalu. Saya bilang, wah itu buat saya bangga gitu. Dan saya punya prinsip bahwa ketika membuat satu perusahaan, openness itu penting, kejujuran penting. Di Natal tahun lalu, 3 pegawai kami menceritakan tentang bagaimana hidupannya berubah. Kenapa? Karena saya di kantor kami tidak kayak gaya perusahaan yang, "Oh ya Pak, hormat Pak, pagi Pak." Enggak gitu. Tapi kami menceritakan gitu, "Kamu apa kabar hari ini?" Dia bisa curhat sama kita, anak-anak muda tuh senang curhat. Dan saya bilang, "Gimana hari kamu?" "Baik Pak." "Natalan mau kemana?" "Oh saya Natalan mah biasa aja Pak." Saya bilang, "Coba dong, say I love you mom, I love you dad. Hug them and give them perhatian." Mereka bilang, "Aneh Pak, banyak orang yang gak biasa." Tapi saya bilang coba, ternyata mereka share. Dan saya terharu dan saya bilang sama 3 partner saya bilang ini alasannya kenapa, karena mereka waktu misa, karena sebagai Katolik, mereka minta maaf waktu misa ekaristi kepada orang tuanya, dan di situ pemulihan terjadi. Dan saya nggak nyangka bahwa sesuatu yang terjadi di gereja bisa terjadi di company saya gitu. Dan itu tidak dengan karena saya memang melakukannya karena memang saya sengaja gitu, tapi cuma share aja gitu. Di sini kita selalu mentraining, jadi saya punya hari Jumat untuk mentraining tim saya untuk mengkinikan.
Kenapa? Karena bisnis digital ini harus dikinikan. Segitu banyaknya informasi, Anda harus bisa melatih. Dan memang gak gampang. Kami mengundang banyak orang-orang, tapi tahun lalu kami berhasil memberi makan 1.000 orang. Untuk perusahaan baru, luar biasa. Nggak buat saya ya pribadi, mungkin yang lain udah pernah ngelakuin. Karena nggak mungkin saya lakuin ini tanpa bantuan klien-klien dan partner-partner. Mereka mau bantu. Kita masuk ke anak jalanan, kita juga kirim ke NTT, 400 orang lewat Yayasan Tangan Pengharapan. Dan di sini saya merasakan bahwa apa yang saya lakuin ini jauh lebih bermakna dari hidup. Karena dulu ya waktu saya sebelum menikah, saya kerjanya sendirian. Dan saya hidup sangat-sangat diberkati lah, boleh dibilang. Sangat cukup. Dan mungkin boleh dibilang sedikit sombong. Kelupaan Tuhan. Kenapa? Enak. Bisnisnya udah jalan, udah running, automate. Udah jalan, tapi saya terakhir waktu ditantang untuk join company, teman saya cuma bilang, lo mau gedein perut doang di belakang layar, atau mau melakukan sesuatu yang besar? Saya mikir, iya juga ya, udah hampir 5 tahun, saya harus melakukan sesuatu yang berbeda. Dan di situ saya akhirnya melihat bahwa ketika saya melakukan ini, saya mengambil langkah iman. Kenapa? Karena saya nggak nyangka bahwa saya orang yang nggak bisa ada di kantor, bisa stay di kantor. Dan saya bisa melatih tim saya. Ini makin banyak anak-anaknya, jadi kita sama-sama ngajarin dulu mereka, ajarin baca, tulis, kemudian kita kasih mereka makanan, dan paket-paket seperti baju dan lain-lainnya. Saya percaya proses menuju sukses itu sebenarnya formulanya sudah banyak yang menceritakan. Yang pasti pertama kita harus belajar, kedua praktek, kemudian kita mengevaluasi. Yang terakhir, kita terus mengulangi supaya kita sampai ke sukses yang kita mau. Dan banyak dari kita yang menganggap bahwa sukses itu adalah titipan. Padahal sukses itu harus dengan kerja yang sangat baik dan punya strategi yang sangat baik. Michael Jordan adalah salah satu yang menurut saya berpikir bahwa hidup itu banyak gagalnya. Kalau boleh dibilang saya lebih banyak gagalnya Bapak Ibu daripada suksesnya. Kalau saya bisa berdiri sekarang, itu karena kemuliaan Tuhan juga. Tapi saya banyak belajar dari orang-orang hebat. Mereka bilang kegagalan itu, Michael Jordan 9.000 kali dia kehilangan kesempatan. Tapi di situ dia bangkit lagi dan menjadi yang terbaik. Saya percaya bahwa firman Tuhan juga kan ngomongnya sama ya. Janganlah cuma jadi pendengar, tapi menjadilah pelaku firman. Firman itu bisa apa aja yang membantu hidup kita menjadi lebih baik. Pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau belajar dari orang lain untuk sukses, atau kita mau belajar sendiri sampai mentok. Boleh juga, karena memang cara belajar beda-beda. Tapi kalau saya sekarang maunya lebih cepat. Jadi belajar sama orang yang sudah pernah sukses dan mengambil resepnya. Dan saya mengulangi strateginya. Kalau belum cukup, saya cari orang sukses lainnya. Menjadi wirausaha atau pebisnis pun, atau belajar tentang marketing, bukan hanya Anda belajar untuk mencari profit, tapi pastinya membuka hidup Anda untuk menjadi pribadi lebih baik dan terbuka untuk ide-ide baru. Nah, ini mungkin ada yang tahu ya, siapa ini? Bob Sadino punya, sering ditanyain, Pak, bisnis apa sih yang bagus? Bisnis itu yang bagus adalah jangan yang ditanyain doang, tapi dijalankan. Jadi praktek atau take action itu jauh lebih penting. Biarpun mungkin ada gagal ya. Kita harus memahami bahwa bisnis online atau apapun yang berhubungan digital itu punya keunikan. Kenapa? Karena saking cepatnya teknologi, kita harus cepat-cepat beradaptasi dengan perubahan. Saya percaya sikapnya kita harus seperti air. Air itu kalau ditaruh di tempat apapun juga, dia bisa mengikuti bentuknya. Saya percaya juga di hukum tabur tuai. Jadi kalau ada yang bilang bahwa enak loh bisnis online, dalam semalam bisa dapat duit $3.000, $2.000. Ini sangat lumrah di anak-anak muda yang bilang saya nggak mau kerja lagi nih, saya nggak mau cari pengalaman, saya hanya mau lakuin bisnis. Saya juga dulu hampir begitu, tapi saya bilang saya harus melatih diri saya untuk ngerti bagaimana corporate world. Dan ternyata itu jadi bekal buat saya sekarang untuk ketemu sama perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi kalau ada adik-adik yang merasakan, Kak saya mau dong punya bisnis, coba dong kerja dulu sama orang. Kenapa? Belajar kulturnya kerjaan, belajar untuk menjadi lebih baik, belajar untuk kerjasama dalam tim, belajar terima order, submit dengan pemimpin dan lain-lainnya. Itu penting. Bukan hal yang
Dianggap, oh bapak saya udah kaya kok, saya punya modal. Saya rasa kekayaan bisa diambil kapan saja. Tapi modal iman, modal kekuatan mental itu sangat penting dalam apapun yang kita lakukan. Kalau dipelajari, ini lebih teknis, pasti banyak banget orang tahu tentang sosial media. Ada juga yang bilang, Pak saya mau nge-ranking 1 di Google. Itu adalah hal yang harus dipelajari lagi. Saya mau mengerti dong Pak, buat terima uang, saya mau jualan lewat online selain transfer, mau terima kartu kredit seperti apa. Pak saya mau melakukan testing, kalau saya jual produk A, hasilnya apakah lebih bagus dari produk B. Lantas kemudian saya mau mencari, Pak siapa lagi sih yang tertarik dengan produk saya. Ini adalah fase-fase yang sangat banyak. Dan saya rasa kalau saya kulik ini atau bahas ini, nggak akan selesai ya. Saya mungkin boleh share, kayak yang saya share hari ini adalah mental. Karena saya percaya bahwa orang sukses itu punya mental yang luar biasa. Punya iman yang luar biasa. Yang pasti ini terjadi hampir di semua bisnis. Satu, tidak punyanya visi dan misi menyebabkan masalah. Banyak bisnis berhenti ketika kehimpit masalah. Masalah itu karena kita kebanyakan ngedengerin sama orang yang salah. Kenapa? Orang bilang, oh lagi resesi. Tapi buktinya kemarin acara pameran mobil, pecah rekor tuh. Jakarta kejualnya paling banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Kan gila. Itu. Terus ada juga yang bilang, Pak, tapi ini ada masalah Pak, resesi nih, pajak Pak, begini-begini perasaan. Coba dong, didengerin dulu pajak seperti apa. Saya punya prinsip dengan tim saya, biarpun partner saya bukanlah Kristiani, ada yang Katolik, ada yang Muslim, bahkan satu lagi ada yang Hindu, bineka tunggal ika banget. Saya cuma bilang, yuk kita niatnya bener. Jadi kita mulai semuanya kita sudah mulai pajakin semua. Jadi udah kayak beli ayam goreng Kentucky ya, istilahnya. Beli 35.000 sudah termasuk pajak dan PPN. Memang orang bilang lu gila ya, lagi masalah begini lu mau begitu. Nggak apa-apa daripada ribet, tidurnya enak kok saya bilang. Saya daripada kalau nggak enak saya sayang gitu, puyeng. Yang kedua, orang tidak punya strategi. Orang hanya dengar jualan aja, oh jualan minuman enak nih, bisnis food bisnis enak, tapi nggak ngerti strateginya, nggak tahu tempatnya bagus atau tidak, nggak tahu punya koki yang bagus tidak, dan nggak punya fokus dan kegigihan. Saya nggak tahu dari sini anak-anak muda berapa banyak yang di sini sering tidak menyelesaikan apa yang kalian mulai. Selesaikanlah apa yang kalian mulai. Kenapa? Karena dengan kalian menyelesaikan, kalian tahu prosesnya. Nyampe ujung itu penting. Lebih penting lagi kalian tahu caranya nyampe ujung. Itu. Yang berikutnya adalah malas dalam belajar. Saya dulu orangnya malas belajar. Mau di sini ada Ibu Yati, istri Pak Busli. Dulu mungkin saya sering nyontek ya. Tapi nyonteknya kenapa? Karena buru-buru nggak mau belajar, biasa. Sama kok, saya anak muda juga males belajar gitu. Itu 19 tahun yang lalu, jadi sangat lama. Tapi intinya apa? Saya belajar membuka diri, saya bilang nggak ada kata terlambat untuk belajar. Dan kemudian kita harus belajar mengkinikan. Mengkinikan artinya kita harus tahu tren hari ini apa. Dulu ada yang pakai BBM ya, pastinya, ya nggak? Kemudian sekarang berubah ke WhatsApp. Kemudian ada yang Snapchat, ada yang Instagram. Artinya apa? Berubah terus kan, ngikutin tren. Ada yang Line, ada yang KakaoTalk, saya nggak tahu lagi apa lagi. Tapi kalau mau diikutin terus memang nggak ada habisnya. Setidaknya tahu, coba install, lihat bagaimana cara kerjanya. Setidaknya kita tahu berkomunikasi, dilihat mana manfaatnya. Dan saya percaya pentingnya visi dan misi itu sudah ada di Alkitab, bahwa di mana tidak ada visi, people perish, atau mungkin orang-orang akan kehilangan arahan. Dan ini penting banget. Kalau Anda tahu, Mark Zuckerberg mulai di umur 19 tahun dan butuh waktu hampir 2 tahun untuk menjadikan Facebook salah satu yang terbaik sampai sekarang. Tapi ada orang paling tua yang menurut saya harus diikuti juga, yaitu namanya Colonel Sanders. Colonel Sanders nyiptain ayam, inovasinya adalah bentuk ayam yang kita makan, yang sekarang cuma ada di Indonesia, dapat CD ya enggak? Dan itu luar biasa gitu. Seorang Colonel Sanders 65 tahun, uang pensiunannya dia ditolak berapa kali? Ada yang tahu? Nanti ya saya share ya. Yang satu, kita juga harus tidak pernah menyerah. Pernah ingat gak ceritanya murid-murid Yesus ketika udah capek ngejala, terus dibilang Tuhan kagak ada hari ini, ikannya sepi-sepi, kecil-kecil ikannya, ya kan? Tapi apa yang Yesus lakuin? Ke dalam, di situ ada. Ah gila Tuhan, masa sih ada gitu kan? Ini kalau bahasa zaman sekarang gitu kan? Ternyata benar ada. Kenapa mereka give up? Mereka nggak try. Dan itu yang harus kita lihat.
bahwa ngelakuin sesuatu itu harus punya visi dan misi pastinya. Kedua, never give up. Suatu sukses itu tidak pernah instan. Kalau ada instan, hanya mie instan, ya, sama bubur instan yang nggak enak rasanya. Kalau mau tahu di sini ada diagram. Yang pasti kalau tahu Rocky, Sylvester Stallone sebelum menjadi film Rocky itu dinobatkan, itu ada 1.500 kali kegagalan. Dia kasih skripnya ditolak, ya. Itu salah satunya. Terus kemudian ada juga Thomas Alva Edison. 10.000 kali dia mencoba dan kemudian dia gagal. Seringkali kalau kita lihat di bawah itu ada orang yang lagi pegang martil dan kita ngadepnya kebalik. Artinya kita give up. Padahal udah sampai ujungnya. Dan di sini saya bisa bilang bahwa banyakan seringkali kita give up ketika kita udah mau nyampe. Sayang banget. Harus lakukan lebih dalam lagi. Disebut breakthrough karena kita harus break kebiasaan kita. Mengubah caranya untuk sampai ke ujung bisa sukses. Yang terakhir saya percaya kita harus berinovasi di pasar. Kalau tahu David dan Goliat, Daud dan Goliat. Memang kelihatannya Daud anak kecil. Tapi saat itu bangsa Israel takut banget sama Filistin karena satu hal. Tahu nggak apa takutnya? Karena tingginya dia. Dibilang, wah nggak mungkin nih dikalahin dengan alat biasa. Bayangin, Daud saat itu udah pikiran. Dia pakai Angry Bird, ya nggak? Nembakin, terus kena deh. Dan ternyata bener, itu inovasi. Akhirnya dibikin buat apa? Buat game kan sekarang. Jadi boleh dibilang gitu bahwa ternyata inovasi itu juga datangnya dari Tuhan gitu. Untuk ngalahin sesuatu yang besar, Gojek yang kecil pun tadinya armada kecil sekarang sudah bisa satu Indonesia, ya kan? Bahkan kemarin Pak Ahok pun menselaraskan dengan Transjakarta. Artinya apa? Nggak ada hal yang paling kecil. Anak muda sekarang bisa. Orang tua bisa dukung anaknya atau ikutan sama anaknya bareng-bareng bikin inovasi. Nggak ada kata berhenti atau terlambat. Pentingnya visi dan misi tentunya karena ini juga. Perusahaan yang bernama Kodak sekarang kita udah nggak pernah lihat lagi. Kenapa? Karena dia lambat dalam mengantisipasi. Yang lucunya Kodak adalah yang pertama kali menemukan digital kamera. Yang lucunya itu, ironisnya malah. Tapi yang terjadi adalah malah dia hilang dari pasaran. Banyak orang yang menolak ide bahwa pakai digital Pak. Enggak nggak ngerti. Orang saya masih tipenya tipe klien-klien lama. Tapi pas lihat anak-anak baru, anak-anak muda, ya mestinya masuk digital, mau di Instagramin, bikinlah event-event Instagram atau event-event Facebook. Banyak yang menolak ide sederhana, bilang itu hanya untuk anak muda. Kalangan saya yang makan bakmi adalah orang-orang yang memang sudah biasa makan, udah kembali terus-menerus. Buat saya itu adalah, maaf saja, satu kebebalan sendiri gitu. Karena menurut saya itu harus diikutin. Kalau mau dapat new pasar atau new market harus punya pengertian yang benar. Kalau mau mulai bisnis ada 3 hal yang harus kita ngerti. Dan saya tahu bahwa ini juga berlaku di bisnis pada umumnya. Satu, kita harus tahu bagaimana menarik pengunjung. Makanya banyak orang bilang, Pak saya mau websitenya rame. Ya nggak? Saya mau dong yang nge-like saya postingan banyak. Apa yang kita lagi cari? Kita nyari pengunjung. Kemudian ketika kita tahu ada pengunjung, kita harus tahu maukah mereka berespon. Artinya apa? Ketika kita taruh postingan, berapa banyak yang like, berapa banyak yang mengkomen. Itu artinya kita sudah mendapatkan atensi atau mendapatkan perhatian dari orang-orang yang dituju. Dan ini penting, kenapa? Karena dengan itu kita bisa mengubah mereka menjadi prospek. Ya. Yang terakhir adalah kita harus mengajak mereka punya call to action. Call to action itu artinya memanggil mereka untuk, yuk, mau nggak lihat nih, saya punya sesuatu yang untuk saya bisa berikan pada kamu, memecahkan masalah kamu. Itu. Oke. Untuk semuanya buat kita mempermudah, kalau buat yang belum punya semua ini, boleh bikin. Yang pasti 5 utama itu adalah Facebook, Twitter, Google, Instagram. Twitter pasti juga bisa bikin Periscope, dan satu lagi YouTube. Hari ini kita semua saya yakin karena sibuk bekerja pasti jarang nonton TV, ya nggak? Yang pastinya apa? Banyakan nonton di YouTube. Jadi bayangin kita disuguhin iklan di YouTube. Dan dulu kita hanya nonton ngeliat iklan apa aja. Sekarang iklan bahkan bisa diatur. Mau kalian lagi nonton Cita-Citata kek, atau mau nonton hitam putih,
Itu bisa kelihatan semua. Tapi pastinya kalau mengerti, Anda bisa mentargetkan iklan yang benar ke pengunjung yang benar. Pengunjung berbayar, saya paling suka metode ini karena memang cepat. Luar biasanya setiap sosial media itu punya gayanya masing-masing. Kalau Google, Anda pasti tahu di search-nya, ya. Anda masukin keyword, misalnya cari makan bakmi ayam enak, ya. Ternyata pas nyari makan bakmi ayam ada tuh rekomendasi bakmi ayam 10 terenak. Yang Anda kemudian dapatkan. Apa sih yang terjadi? Itu adalah keyword atau kata kunci permintaan yang dimana orang memasukkan untuk menghasilkan. Nah, keyword ini juga bisa diiklankan. Ada disebut Google Advertising, yang dimana Anda hanya bayar per klik. Kalau bayangin Anda melakukan ini di koran pada umumnya, Anda akan spend 5 juta sampai 15 juta minimum. Saya baru buka bakmi di pojokan Kelapa Gading Hibrida Raya gitu. Itu sangat-sangat mahal. Tapi kalau dengan online, Anda hanya orang yang tertarik, oh bakmi paling enak di Jakarta Utara atau di Kelapa Gading, baru orang klik. Orang yang Kelapa Gading pasti penasaran, ya enggak? Nah itu bisa dilakukan hanya dengan Google Ads. Artinya Anda membayar per klik. Kalau persaingannya banyak, ternyata semua orang lihat, oh tukang bakminya makin banyak nih yang pakai Google, ya pasti makin tinggi harga kita untuk membayar per klik. Tapi keuntungannya, kalau secara digital Anda bisa mulai dengan modal sangat minim. Kalau Anda belajar sendiri, Anda bisa mulai dengan modal hanya dengan 500.000. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. 500.000 dan Anda bisa lihat, berhasil nggak ya iklan saya? Gitu. Saya punya pengalaman karena saya dulu kerja sama advertising, itu sangat buang budget sangat mahal ketika kita membuat satu konsep kampanye iklan. Dan itu biayanya bisa miliaran, bisa hampir 4 miliar. Sekarang ini saya baru dapat update dari beberapa agensi, itu 6 miliar hanya untuk non prime time. Jadi angkanya sangat besar. Saya bilang sayangnya ke digitalin aja. Memang nggak semua digital udah hampir 100%, tapi sekarang hampir 70% bisa di cover dengan digital. Yang kedua adalah Facebook. Kalau Anda pernah dengar Facebook advertising, Anda pernah lihat newsfeed di tengah pastinya, yang tulisan sponsor. Bentuknya bisa video, bentuknya bisa event. Tahu nggak caranya? Ini adalah sangat menarik, karena yang dicari adalah demografinya. Berbeda dengan tadi kata kunci, ini demografi, artinya minat. Apakah Anda kategori berumur 18 sampai 35 tahun, menyukai kacamata Ray-Ban mungkin? Ataukah Anda menyukai film-film ganteng-ganteng serigala, gitu kan? Ataukah Anda menyukai juga dahsyat, gitu? Itu bisa diatur. Dan Anda bisa menargetkan produk yang benar untuk ditampilkan. Itu Facebook. Twitter, Instagram juga sekarang sudah bisa diiklankan. Jadi Anda bisa menampilkan juga Instagram karena satu platform. Yang terakhir ada Twitter. Ini menarik, kenapa? Twitter itu adalah yang paling live. Kalau Anda mau cari macet, coba masukin nih macet ya, katanya macet. Anda akan bisa lihat live feed. Artinya apa? Orang yang baru posting, ada macet di jalan Kelapa Gading Hibrida Raya misalnya, atau Pelepah. Itu langsung kelihatan di Twitter. Yang lebih hebatnya lagi kalau Anda beriklan di situ, Anda bisa mentargetkan, misalnya Anda bilang, saya mau cari fansnya Raisa gitu ya. Kalau yang laki-laki pasti tahu ya, Raisa ya. Kalau yang perempuan belum tentu. Pasti bisa ketahuannya apa? Anda bisa cari, saya hanya mau beriklan di akunnya Raisa. Itu konsepnya. Makanya saya bilang kenapa paid advertising ini sangat menarik. Bayangin kalau Anda mau punya event anak muda di sini, ada konsep-konsep yang bisa fundraising dan lain-lain, ditargetkan ke demografi yang benar itu. Nah, di sini semua ketika kita menampilkan iklan, tentunya kita perlu tahu satu lagi adalah kita bisa melihat performanya kita beriklan. Iya enggak? Itu penting. Sama ketika kita habis kita belajar, kita harus lihat performa kita belajar. Artinya apa? Kita ikut ulangan. Nah, di sini ulangannya kalau di Facebook punya namanya Facebook Insight. Kalau di Google ada namanya Google Analytics. Satu lagi Twitter Analytics. Dan yang menarik, Anda bisa melihat perilakunya mereka, kelakuannya mereka. Ketika melihat website, mereka mau ngapain? Ada yang ngeklik iklan, ada yang langsung cabut. Itu semua bisa dilihat. Data ini sangat penting. Dan ini yang memang dicari-cari sama orang. Kenapa? Karena mereka bisa tahu berapa iklan yang harus di-spend untuk menjangkau pelanggannya.
Ini yang penting. Tentunya ada matriks. Matriks ini penting, yaitu ukuran. Nah, saya memang sedikit teknis di sini, tapi kenapa ini penting? Ketika saya sangat sedih ketika saya bertemu dengan banyak calon klien, mereka ditipu. Secara nggak langsung ditipu secara intelek. Karena dia nggak ngerti, pokoknya saya terima jadi. Nah, ini yang harus dimengerti apa? Nge-like doang nggak cukup. Banyak orang bilang, saya mau like-nya 10.000, 100.000. Nggak cukup, Pak. Kita tahu nggak siapa yang nge-like? Nggak tahu, Pak. Ada aja yang nge-like, pokoknya rasanya enak aja. Nggak bisa begitu ya, kalau mau rasa enak, di bawah AC juga enak ya. Nah, tapi yang pasti apa? Kita harus tahu ukurannya apa. Ada yang cost per mil atau cost per impression. Artinya selama Anda diiklankan, itu Anda hanya bayar ketika iklan Anda tayang saja. Itu yang luar biasanya. Ada juga yang cost per click, kayak yang tadi saya bilang. Terus ada juga cost per activity. Ketika Anda mengisi form, Anda mengisi nama, umur, dan lain-lain, Anda kemudian bisa melihat berapa banyak orang yang mau melakukan itu. Kita sering dapetin ini ketika kita masuk ke restoran baru, Pak tolong dong tinggalin nama, telepon. Nah yang dilakukan ini bisa dilakukan secara online juga. Gitu. Nah ini saya berikan lebih jelas sedikit, impresi itu adalah berapa kali iklan tayang, yaitu termasuk dalamnya ada status, post tweet, spend budgetnya, apakah mereka mau cost per click atau cost per view. Engagement adalah tindakan yang dilakukan, contohnya orang komen, orang nge-retweet, orang reply, orang mention, itu engagement. Artinya mereka merespon. Satu lagi ada activity, ada orang yang hanya beriklan lewat activity. Nah ini penting sekali kita tahu. Karena banyak orang yang bilang yang penting saya lihat, saya posting ada 20 orang. Biasanya yang kita lihat itu mungkin mereka nggak ada hubungannya sama kita. Berarti itu ada market, itu ada potensi. Nah ini yang menarik. Saya dapat data ini adalah hal-hal yang paling penting sekarang ini bukan lagi hanya sekedar kita ngerti sosial media, tapi yang pasti adalah konten marketing. Nah mungkin Anda bertanya, Pak kenapa konten marketing dari digital marketing, konten marketing? Karena kalau Anda sering mendapatkan telepon anonimus ya, diteleponin terus dibilang, Pak, Bapak namanya lengkap gitu sebutnya, Bapak saya mau nawarin satu asuransi gitu. Anda kan nggak nyaman ya, saya nggak nyaman gitu. Kenapa? Kok tiba-tiba tahu? The banknya saya nggak pernah daftar lagi. Itu sangat bahaya gitu. Yang lucunya kenapa? Karena mereka melakukan hard sell. Nah di online itu tidak boleh langsung hard sell. Saya nemuin banyak banget klien melakukan hard sell. Artinya apa? Beli properti atau beli tanah, atau mereka langsung bilang jualan buy one get one. Tidak boleh begitu. Konten marketing ini penting kenapa? Karena we have to tell story. Nah saya lihat ini konsepnya apa? Dari Yesus. Yesus bikin parabel. Parabel itu apa? Cerita, kayak dongeng. Yang membuat orang menjadi mengerti. Nah kalau kita terapin ini aja, konten Anda pasti banyak yang nge-like dan nge-engage gitu. Dan itu tentunya Anda harus tahu melakukan ini. Dan ini yang paling banyak, makanya Anda lihat anak muda zaman sekarang disebutnya YouTubers. Ya, bukan lagi actors. YouTubers punya prestis lebih tinggi kayaknya. Kenapa? Karena mereka membuat cerita yang menarik. Dan kemudian orang ngikut. Padahal ceritanya kalau dilihat Bapak Ibu pasti nggak seneng, saya aja nggak seneng gitu, karena kurang bermakna. Tapi buat beberapa orang, wah lucu gitu. Nah cerita itu sangat penting. Nah konten marketing ini saya summarize aja. Buat yang mau bikin konten yang bagus, harus mengerti target marketnya. Ini yang sering saya temuin ketika melakukan marketing, orang bilang saya mau nargetin semua. Semua itu berarti dari baby umur 0 sampai kakek nenek, nggak mungkin. Jadi kita harus tahu segmennya. Kenapa? Karena gaya bicara dan bahasanya harus berbeda. Anak muda lebih gamblang. Kalau orang tua harus lebih terstruktur dan sopan. Anak kecil harus pakai permisalan-permisalan misalnya. Bahasa ini harus jelas. Jadi banyak orang melakukan ketidakefektifan karena mereka tidak tahu audiensnya. Dan ini yang harus diketahui, audiensnya siapa. Itu. Kedua, headline. Headline ini penting, tajuknya. Kalau kita lihat koran, semua gara-gara Jokowi gitu ya. Wah, itu sangat-sangat generalisasi gitu. Jadi itu udah sangat menarik gitu buat orang. Nah, itu kenapa headline? Artinya apa? Orang membuka dan membaca intisarinya karena dia lihat topik utamanya. Nah, headline itu sangat penting kenapa? Karena kalau kita lihat Kompas di jalanan, itu paling besar.
Dan Anda harus tahu bahwa membuat headline itu sangat penting. Bukan cuma tulisan buy one get one atau midnight sale. Itu bukan headline. Itu adalah offering. Ya. Headline itu harus yang berbau temukan cara untuk Anda awet muda dan tetap langsing. Wah, kalau yang wanita biasanya haleluya, amin gitu kan. Dan pasti laku kalau saya jualan di ceritanya di bawahnya itu. Dan yang ketiga adalah key message. Apa sih yang Anda mau tawarkan? Kalau Anda tahu audiensnya, pasti Anda tahu ada masalah di audiensnya. Kalau Anda menjual produk langsing, pasti masalahnya langsingnya kelamaan. Ya enggak? Langsingnya 90 hari. Produk Anda langsing dalam 30 hari. Tanpa harus olahraga. Wah, makin menarik ya. Tanpa olahraga, tanpa Anda harus bangun dari tempat tidur. Waduh, kalau udah begitu yang itu semua bilang, tanpa harus mengubah cara diet Anda. Itu message. Ketika Anda lakukan itu, Anda pasti banyak banget yang lihat, oh penasaran nih, saya cobalah beli satu, nggak rugi 100.000. Dan ternyata pasti tahu, ibu mau nggak? Yang bisa mutihin, ditambahin lagi. Mutihinnya apa? Seputih bangkuang, gitu kan? Seputih bangkuang, waduh mau langsung belinya paketan, gitu kan? Tambahin lagi, ibu anaknya biar tambah tinggi, message-nya lagi itu. Karena headline udah dapat, semuanya dapat. Jadi ini penting banget kita bikin storytelling yang benar. Yang terakhir itu call to action. Ibu kalau beli hari ini, ibu saya kasih panci gratis, nggak ada hubungannya ya. Tapi dapat panci itu. Nah ini kekuatannya gitu, bahwa storytelling is very very powerful. Ya, kalau saya lihat kita semua bisa pelajarin ini. Nah tentunya storytelling juga dibungkus dengan satu hal. Siapa sih yang bercerita di baliknya? Kredibilitas Anda, reputasi Anda itu penting. Nggak kenal maka nggak sayang ya. Anda lihat packaging. Pasti di sini ada yang pernah makan maici ya. Kalau saya nggak suka karena pedes banget. Tapi Anda tahu lihat packaging maici zaman dulu itu cuman plastik bolong. Sekarang udah kayak taro. Keren gitu. Packaging penting nggak? Penting. Harganya juga naik nggak? Naik gara-gara itu. Tapi orang lebih banyak yang beli. Kedua, layanan apa sih yang Anda tawarkan? Itu penting sekali. Ketiga, Anda bisa nggak diakses informasinya lewat gadget Anda? Itu penting. Kenapa? Karena zaman sekarang orang nggak ada lagi kalau mau lihat penawaran midnight sale atau penawaran yang khusus itu lihatnya di mana? Buka laptop dulu, mampir ke Starbucks, cari wifi, nanya sama waiternya, nyata nggak ada wifi, akhirnya sebel ya kan? Cobain pakai Telkomsel mungkin atau pakai apapun, nggak bisa begitu lagi, udah mendingan pakai HP. Kalau Anda punya website pun Anda harus mengkinikan. Artinya apa? Informasi bisa diakses pakai HP, itu penting. Yang terakhir, yang keempat, quality atau service. Service Anda harus diceritakan. Seberapa bagusnya sih kualitasnya? Ada ISO-nya kah atau ada yang suka atau halal gitu kan? Itu juga kalau kita lihat label halal itu bukan apa? Itu adalah quality gitu. Itu ada janji. Yang nomor 5 adalah brand story. Ada nggak sih orang-orang yang terkait dengan cerita Anda? Kenapa? Karena ini penting. Brand story itu paling penting. Kalau Anda tahu klinik Tongfang, ada yang pernah dengar? Ya pasti semua ya yang udah pernah ke sana ya biasanya. Saya nggak pernah ke sana. Tapi klinik Tongfang itu adalah cerita yang paling menarik. Brand story dia simple. Artinya apa? Sebelum dan sesudah. Apapun yang Anda taruh di klinik Tongfang, hasilnya pasti memuaskan. Ya nggak? Itu key-nya. Brand story-nya. Yang terakhir adalah testimonial. Ada brand story, ada testimonial, ada muka orangnya, ada videonya, atau ada tulisannya. Biasanya tulisan nggak powerful kayak video. Kalau video orang lihat langsung sangat powerful. Makanya kalau Anda punya toko atau Anda punya bisnis, minta videonya. Saya di bisnis service, saya punya video-video dari klien-klien saya dari luar negeri. Mereka kirim willingly. Dan saya pasang itu. Mungkin orang bilang, apa gunanya ke target Indonesia? Memang saya nggak target Indonesia. Saya mau juga dapat dari luar. Karena misi saya membuat Indonesia itu menjadi negara paling seksi di digital. Itu. Nah, lucunya, kalau Anda mau tahu, semua jagoan digital itu ada di Indonesia. Kalau Anda lihat makanya Google buka kantor di Indonesia, Facebook buka kantor di Indonesia, Twitter buka kantor di Indonesia, KakaoTalk semua bukan di Indonesia. Kenapa? Itu pertanda bahwa Indonesia adalah seksi market. Nah ini yang harus diketahui. Kenapa? Karena banyak orang bilang, negara gue jelek. Dari saya 2003 sampai sekarang saya cuma lihat Indonesia itu mengalami progresif revolusi terbaik. Itu luar biasa. Dulu kalau kelurahan dibikin ribet. Sekarang prosedurnya jelas.
Nah, komunikasi. Komunikasi adalah bagian dari konten marketing. Kenapa saya juga masukin konten marketing cukup dalam? Karena ini aja udah memecahkan masalah Anda. Ketika Anda punya toko, nggak harus masuk digital, tapi gaya bahasanya diubah. Komunikasinya akan mengubah kehidupan Anda. Kehidupan orang yang baca mengerti. Contoh, ketika Anda minum Lohan Quo, pernah dengar ya? Atau teh krisan. Manfaatnya itu harus diceritakan. Ada emotional benefit gitu. Yang ke cerita-cerita lain ada cerita pesaing Anda. Mungkin mereka masuk ke kompetitor nggak puas. Anda harus tahu itu. Yang kemudian adalah masalah apa sih yang diciptakan dan solusi yang Anda bisa tawarkan. Banyak sekali orang menciptakan solusi yang nggak penting-penting amat, ya nggak. Tapi orang beli. Kenapa? Contohnya misalnya botol infusion. Anda bisa bikin itu pakai botol apa aja sebenarnya. Tapi kenapa Anda beli? Karena biar keren. Itu contohnya itu. Yang lucu adalah Anda harus tahu bisnis Anda uniknya apa. Banyak bisnis yang datang cemplung masuk ke market nggak tahu uniknya apa. Dan apa yang bedain kamu? Kenapa orang harus beli dari kamu? Nggak ada yang ngerti. Nah, ini harus kita mengerti sama-sama, ya. Reputasi bisnis Anda dan testimoni pelanggan sama lagi kayak tadi, itu harus Anda bisa ceritakan. Banyak orang bilang, saya malu minta sama testimoni sama pelanggan. Minta aja, kalau apalagi dia sering datang, ceritain. Bahkan banyak orang-orang yang bilang, saya minta artis deh, artis datang dia minta. Ya itu juga salah satu yang baik gitu. Kenapa harus artis? Kenapa nggak orang biasa? Ya Anda bisa bikin itu semua, itu penting kok. Nah ini buat yang konten, kalau Anda bikin topik, bahkan buat gereja pun bahkan bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan agama, adalah hashtag. Hashtag ini kepake di semua sosial media. Banyak orang nggak ngerti hashtag, kenapa? Karena orang cuma ngikut aja. Ada hashtag apa kayaknya keren. Jangan banyak-banyak kalau hashtag sesuatu yang relevan. Saya pernah lihat Instagram postingan hashtag hampir 70-an. Itu untuk apa gitu, bikin hashtag aja ribet, ya nggak? Di HP. Nah hashtag itu adalah untuk kita tahu membookmark. Artinya saya ingin tahu aktivitas marathon run. Hashtag marathon run 2015. Kita bisa lihat yang terjadi semua. Yang kedua adalah kita bisa tahu berapa banyak sih orang yang bikin hashtag yang sama. Artinya apa? Mungkin ada 2 orang bikin marathon run 2015, salah satu Bank Mandiri, satu Bank BCA misalnya. Kita bisa lihat dua-duanya market saling melihat. Itu bisa menguntungkan kita. Yang ketiga adalah hashtag itu biasanya tren. Nah, kalau Anda pernah dengar Twitter trending topic, itu adalah bagian dari hashtag. Artinya topik itu dibicarakan lebih dari 1.500 account. Bahkan sekarang udah naik katanya ketentuannya. Nah, ada yang nanya, Pak, dapetin prospek gimana kalau kita sudah beriklan? Ini yang Anda mungkin kurang sadari. Ada yang saya yakin di sini langganan AirAsia, kursi 0 perak. Pernah dengar ya? Kita masukin apa? Nama dan email. Dan itu caranya mendapatkan prospek. Artinya Anda beriklan mungkin lewat Facebook, Google, Twitter. Tetap harus diminta apa? Namanya, emailnya, kotanya, sama telepon. Jangan terlalu banyak, minta 4 itu aja. Kenapa? Karena Anda bisa hubungin mereka pakai email. Ada layanan sebutan email marketing. Anda bisa tahu kapan mereka buka. Anda ngirim email, kursi dari Jakarta Bali, dia kirim ke 100.000 orang. Bisa ketahuan. 50.000 orang yang buka. Artinya apa? Kalau ada 50.000 orang yang buka dan beli, berarti sudah ada penjualan yang menarik, ya nggak? Dan udah langsung habis. Itu cara taktiknya. Jadi kalau Anda bilang Anda punya website, Anda punya Facebook, coba kawinkan dengan email marketing. Atau kalau nggak Anda bisa cantumkan PIN BB, @PIN BB saya, atau @WhatsApp saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Apapun yang Anda kirimkan, itu akan masuk. Kebayang ya? Nah, ini call to action. Call to actionnya yang satu yang sering kita lihat, sampai kita sadari. Ini paling penting. Ini membuat orang secara emosi tergelitik. Buy one, get one free. Gratis es teh tawar. Simple ya. Besok gratis, hari ini bayar. Langsung bawa pulang. Daftar sekarang, tempat terbatas untuk 20 orang. Dapatkan cashback 500.000 untuk pembelian berikutnya. Bayar dengan cicilan. Bayar setengah, bayar cicilan. Apalagi cicilan 12 bulan 0%. Wah, itu artinya apa? Kita lagi diajak nyicil bareng-bareng gitu. Kita nggak sadar. Tapi itu bahasa marketing. Dan kita harus gunakan itu. Tapi janjinya harus jelas. Message harus jelas. Mekanisme harus jelas.
Kalau mungkin Yesus hari ini ada, dia sudah menggunakan namanya call to action. Dia pakainya simple kok. Come follow me, ya enggak? Jadi dia nyari follower sebenarnya. Nah yang lucunya adalah dia bilang, I will make you fishers of men. Dia mempunyai bahasa ke marketingnya waktu itu adalah ke nelayan, ya dia menggunakan bahasa nelayan, terminologi komunikasinya. Makanya saya bilang kalau mau tahu ya Alkitab itu sangat relevan. Dan itu yang bisa membuat orang ngerti gitu. Dan Anda bisa lihat di bawahnya itu ada Mark the disciple, I'm in, gue ikutan gitu kan. Mungkin gitu kalau dia posting Instagram hari ini itu. Yang hal penting tadi yang saya bilang, masukin ini untuk reminder, name, email, phone, kota. Tadi juga ada BBM, ada melalui layanan email marketing. Nah saya mau ceritain tentang kasus studi. Saya tahu adalah salah satu poin saya adalah menceritakan kasus studi. Nggak seru tanpa kasus studi ya. Saya cuma ngomong teori. Jadi Tomkins Shoes ini adalah satu sepatu. Kalau zamannya saya, dulu sepatu anak-anak sekolah adalah namanya Bata. Ibu bapak pasti ingat ya Bata ya. Ternyata itu bukan sepatu Indonesia. Ada sepatu dari salah satu negara Eropa. Ternyata Tomkins ini adalah sepatu dari Indonesia. Waktu mereka datang kemari, dia bilang, kami adalah perusahaan sepatu. Kami nggak punya social media campaign yang menarik. Saya beriklan pun berat gitu kan, karena biayanya sangat mahal. Dan mereka punya gerai. Gerainya itu hampir 27 di Robinson, Ramayana. Saya bilang, Bapak maunya nyari apa? Saya pengen orang tahu bahwa kita dikinikan di digital. Oke Pak, Facebook dulu ya Pak? Boleh? Oke. Saya bilang berapa lama periodenya? 2 bulan sampai 3 bulan. Oke. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mengerti dulu, Pak, target marketnya Bapak siapa sih? Dia bilang anak-anak muda, anak-anak sekolah. Oke. Mereka suka apa? Suka aktivitas. Suka skateboard, suka main bola. Wow. Terus kenapa mereka beli produk Bapak? Setelah survei kecil lakuin apa? Karena dia setiap bulan ganti 13 jenis sepatu. Bikin. Dan dia nggak punya lagi ketika udah launching setelah 3 bulan dia nggak punya lagi. Wow, berarti unik, limited edition, ya. Saya bilang oke Pak, kira-kira gimana Pak? Kita melakukan banyak hal, lakukan komunikasi yang jelas, bikin kontes. Kontesnya simple, setiap minggu dapat 1 pasang sepatu baru. Murah ya, 300.000. Daripada ngasih janji iPhone atau jalan-jalan ke Bali gitu ya. Dia ngasih sepatu aja. Kenapa? Karena saya bilang, Pak gak relevan kalau Anda mau bikin branding Anda, tapi nawarin iPhone. iPhone itu tidak kelasnya Bapak. Harus masuknya ke sepatunya biar dikenal gitu. Jadi kalau Anda lihat saya menggunakan salah satu tools disebut Google Trend. Ini sangat menarik. Kalau anak muda coba dong masuk kemari. Keren banget Google Trend. Anda bisa ngelihat kata kunci apa yang dimasukin. Jadi waktu saya lihat kata kunci sepatu Tomkins, saya bisa lihat permintaannya tadi. Nah ini kalau lihat grafiknya naik ya. Wah ini luar biasa. Kalau saya begini berarti apa? Permintaannya demand. Berarti artinya apa? Kesempatan. Kalau dia grafiknya turun berarti ada sesuatu yang perlu di manage lebih baik. Nah di sini ketika saya lihat begini saya bilang, wah Pak berarti ada yang ngomongin Bapak nih, ada yang nyari di Google. Yuk kita coba Pak, teliti lagi. Nah di Tomkins ini Anda bisa lihat, Google Trend ini sangat keren kenapa? Ketika Anda masukin kata kunci apa aja, di search engine Google, yang terjadi adalah Google merekam aktivitas itu. Jadi kalau ada orang pakai kata kunci Chatime atau Tomkins atau apapun itu, dia langsung rekam satu Indonesia. Dan dia bisa tampilin. Kalau jumlah volume 1 juta, dia langsung tampilin. Tapi kalau di bawah 1 juta, dia bilang volume Anda tidak cukup. Jadi Anda tahu bahwa itu kalau udah 1 juta, berarti permintaannya sangat banyak. Saya mau tanya, sorry yang kalau kerja di advertising biasanya pasti tahu AC Nielsen. Untuk minta data itu, berapa cepat sih dan berapa uang yang harus kita keluarkan? Sangat-sangat lumayan banyak. Itu di Google dikasih simple aja free. Kan sukanya pasti semua free ya. Kasih cobain deh Google Trend. Anda mau bikin bakmi, cari bakmi apa yang paling banyak gitu. Bisa kelihatan nanti. Nah, yang lucunya di sini kita bisa lihat kata kunci. Di sini ada Tomkins terbaru, sepatu Tomkins terbaru, harga sepatu Tomkins, sepatu sekolah. Kemudian foto sepatu Tomkins, model sepatu Tomkins. Artinya kata kunci ini yang dicari. Jadi orang banyak nyari modelnya, banyak nyari isinya, modelnya. Jadi ini kita bisa pakai untuk bikin artikel, bikin blog, bikin konten di Facebook dan lain-lain.
Nah ini contohnya. Nah ketika kami melakukan ini juga, kita juga melakukan video iklan. Bayangin kalau Anda melakukan tayang 9.000 kali, 96, ini bukan YouTube-nya, ini adalah orang yang masuk ke website-nya. Abis ini baru YouTube-nya. Jadi ini kita mulai dari titik nol. Jadi titik nol itu yang paling bawah, kalau di perbatasan. Nah kalau yang nggak suka statistik, saya statistiknya jelek. Saya kasih tahu Anda. Statistik saya nilainya di bawah 5. Jadi kalau Anda bilang, Pak, ini butuhnya apa? Kemampuan statistik yang luar biasa. Gitu. Enggak, baca grafik aja. Ngertiin. Kalau grafiknya ke kanan, ini berarti permintaan. Kalau turun, simple. Kayak kita naik ke puncak. Kalau naik, ya kita perlu tenaga lebih. Berarti permintaan lebih. Kalau turun, ya bisa lepas landas ya. Gitu. Nah ini kita bisa lihat bahwa ketika dari nol kita pakai hanya Facebook pun bisa mendatangkan 90.000 orang masuk ke websitenya. Lantas orang ngelihat hampir 4,77 per session. Artinya ketika orang masuk ke website Tomkin, 4 sampai 5 kali ditayangin. Artinya mereka bisa lihat iklannya 4 sampai 5 kali. Bayangin kalau kita lihat iklan Rinso di TV, 4 sampai 5 kali inget ya, pasti enggak? Sama kayak di online. Bahkan lebih enak karena kita mentargetkan ke audiens yang benar, anak-anak kita mungkin, atau kita yang mau pakai gitu. Itu sangat gampang. Kemudian di sini ada juga average session per duration, artinya 4 menit di sini. Artinya selama 4 menit orang itu lagi ngelihat informasi. Berarti menarik. Ini juga biasanya ditemukan juga di portal, Detik dan lain-lain, biasanya sekitar 10 sampai 20 menit. Mereka cari informasi gitu ya. Dan ini yang penting, kita punya datanya. Dan data ini live dan ini free, pakai Google Analytics. Jadi kalau ada yang punya Gmail, tinggal garis miring analytics. Dan di situ langsung dikasih tahu, silahkan coba. Gitu. Kalau punya website atau blog, tinggal ditempelin. Ada kode khusus, gampang banget. Tutorialnya semua ada di YouTube. Jadi kalau sekarang mau nyari apapun, semua ada di YouTube. Ya. Dan ini adalah Facebook Ad. Facebook ini kita lakukan adalah kita beriklan di sana. Bayangin untuk dapetin 2 juta kali tayang iklan, dibandingin sama di TV, berapa banyak? Biayanya berapa? Ini biaya di bawah 100 juta. Itu. Jadi saya bilang, wow, sangat efektif. Dan ternyata penjualan mereka naik. Dan itu sangat membantu. Jadi kalau masang iklan, orang harus bilang, saya nggak boleh pasang iklan doang, saya harus juga dapetin penjualan. Itu key-nya, poinnya. Tapi sebelum melakukan penjualan harus ada woro-woro. Bahasa Jawanya itu artinya dikenal dulu. Bikin ceritanya dulu. Nah, kenapa? Karena kalau Anda langsung nawarin, kayak saya tadi bilang, pasti Anda menolak. Maaf Pak, saya udah punya, gitu kan? Sama. Nah, ini adalah yang like. Dari 0 sampai 27.000 itu dalam waktu dari 19 April sampai akhir Juli. Itu kita dapetin natural, artinya benar-benar kita bikin campaign, kita bikin cerita, kita kasih hadiah. Ini yang terjadi. Nah, ini yang iklannya. 18.000 kali ditayangkan, orang yang nonton itu 16.000 menit. 15.921 menit. Dan orang yang lihat iklannya itu sekitar 50 detik. Ini datanya terlengkap. Bayangin, kita tahu berapa banyak orang yang ngelihat. Biasanya kita cuma lihat iklan, lihat nggak? Lihat. Ngerti nggak? Enggak. Itu kan. Kenapa? Karena nggak sampai habis. Kalau ini bisa tahu, kira-kira kita bikin iklan harus efektif apa. Makanya sekarang 5 detik pertama di YouTube adalah yang menentukan. Itu. Nah, ini kita udah hampir habis. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Tapi intinya adalah apapun yang Anda lakukan ketika Anda beriklan atau lakukan di digital harus dites. Jangan langsung yakin. Tanya dulu, dites, dilihat. Jadi kalau di digital jangan langsung main budget besar. Saya selalu masukin budgetnya, budget yang siap untuk dibuang. Siap untuk diinvest, untuk tes. Artinya kita mau dapat datanya dulu. Kalau bagus baru kita pasang iklan. Kalau enggak kita tes. Kenapa? Apakah message yang kurang bagus, headline-nya kurang bagus, kontennya kurang bagus. Nah, itu yang biasanya dilakukan. Saya balik lagi, 3 aktivitas penting ini harus sangat ingat. Kenapa? Karena 1, traffic, artinya pengunjung. Apa yang Anda lakukan untuk membawa pengunjung? Kedua, leads. Leads itu artinya orang-orang prospek. Pesan dari layanan serta produk apa yang membuat orang tertarik menjadi prospek Anda. Mereka biasanya ngambil brosur atau biasanya mereka terima telepon Anda. Kalau Anda ketemu bisnis meeting, minta nomor telepon adalah bagian dari menjadikan mereka prospek. Ya.
Dan terakhir adalah menjadikan mereka pelanggan. Call to action-nya, message yang jelas. Kalau Anda beli, kemungkinannya apa? Possibility-nya. Jadi ini sangat-sangat general. Jadi saya makanya lihat kalau saya buat sangat sistematis workshop, ini biasanya saya kalau bikin workshop bisa 2 hari atau 3 hari gitu. Jadi ini saya kasih gambarannya. Saya merangkumkan apapun yang biasanya kami ceritakan ke klien. Itu. Singkat kata, kalau Anda ada di sini, saya minta satu hal adalah Anda coba masuk dulu ke Google Trend, aktifkan sosial media Anda. Kenapa? Penting. Kalau ibu-ibu ada yang bilang, saya mau nggak tahu cara bikin, tanya, minta tolong, pasti ada yang bantuin. Kalau kita niat, pasti ada yang bantuin. Dan itu bisa dipraktekin, karena saya percaya untuk hasil yang baik selalu harus ada tindakan yang baik, dan tindakan yang sangat signifikan. Oke, happy Sunday, God bless you all. Saya Di Ferdinand.